Baik, ini saya jawab pertanyaan selanjutnya. Ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa sholawat nariyah itu sangat berbahaya dan bisa menyebabkan orang musyrik, maka lebih baik ditinggalkan. Nah, ini memang sholawat nariyah ini dari kemarin-kemarin itu memang ada yang menggugat, ada yang tidak setuju dengan sholawat nariyah. Oke, saya jawab. Sholawat nariyah ini sholawat yang biasa diamalkan oleh kita ya. Di pesantren ini mengamalkan, ulama-ulama kita mengamalkan, bahkan ada ulama yang sangat senang dengan sholawat nariyah sehingga dia membuat majelis sholawat nariyah. Orang-orang kita, orang-orang NU lah. Sekarang kok ada orang yang menggugat tentang keistimewaan sholawat nariyah. Kalau saya lihat hanya ada beberapa problem saja. Yang pertama, dalam sholawat nariyah itu ada sayyidina. Apakah mengucapkan sayyidina kepada kanjeng Nabi tidak boleh? Loh, ini salah lagi. Sudah sering kita bahas, mengucapkan sayyidina kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ulama semuanya memperbolehkan, semuanya mengamalkan. Bahkan sahabat Ibnu Umar itu pernah melakukan sholawat, membaca sholawat dengan ada kata sayyidinanya. Yang jadi masalah itu, yang berbeda itu ulama kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat, ulama sepakat memperbolehkan membaca sholawat yang ada sayyidinanya. Kalau di dalam sholawat, kalau dalam sholat memang ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Itu ya, kalau dalam kitab Al-Bajuri malah jelas, malah anjuran walaupun dalam sholat ada sayyidinanya. Selesai, sayyidina kita bahas karena ada sahabat yang membaca sayyidina, salah satunya Ibnu Umar. Kemudian yang kedua, karena sholawat ini katanya tidak langsung dari Rasulullah, sanadnya nggak ada. Sebentar, kita teliti. Wajibkah orang itu dalam sholawat harus ada sholawat yang langsung dari kanjeng Nabi? Apakah harus sholawat yang langsung dari kanjeng Nabi? Sementara Al-Quran, kalau kita melihat dalam Al-Quran bunyinya ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah. Sehingga para ulama karena perintahnya di sini umum, maka solawat itu tidak dibatasi harus solawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh kanjeng Nabi, karena solawat yang diajarkan kanjeng Nabi hanya solawat Ibrahimiyah. Kita buktikan, ternyata para sahabat ada yang menggubah sholawat. Salah satunya Ibnu Mas'ud, panjang ini teksnya, bisa dilihat dalam kitab-kitabnya para ulama. Ibnu Mas'ud itu mengarang sholawat sendiri. Andekan sholawat karangan itu tidak boleh, tentu Ibnu Mas'ud tidak mengarang. Nasirus sunnah, Imam Syafi'i. Siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i? Madhab mayoritas di Indonesia. Imam Syafi'i itu ngarang sholawat sendiri, menggubah sholawat sendiri karena memang tidak ada larangan orang membuat sholawat. Contoh, sholawatnya Nasirus sunnah Imam Syafi'i. Beliau memberikan sholawat yang masyhur kita baca, sallallahu ala sayyidina Muhammad adadama dzakarahul dzakirun wa adadama ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu tertera dalam berbagai kitab-kitab yang biasanya nyambungnya ke madhab Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i menggubah sholawat seperti itu, tidak ada ini orang yang menggugat sholawatnya Imam Syafi'i kalau memang alasannya karena tidak ada jalur yang jelas, tidak dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sementara sholawat nariyah yang digandrungi oleh orang-orang NU malah digugat. Nah ini kan aneh. Ya ini memang karena ingin kayak buat rame aja dengan kita yang Nahdlatul Ulama. Nah, dua ya. Yang ketiga, yang terakhir. Ini yang paling fatal menurut mereka. Apa? Yaitu menurut mereka karena di situ ada sholawat itu mengandung tawassul, mengandung doa tawassul lewat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah doa tawassul itu nggak boleh? Nah ini kan kemarin tak bahas panjang itu kan. Ada tawasul bidoa, ada doa bitawasul. Kebetulan di sini ini dia bertawasul dengan zatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha. Ya Allah selamatkan saya biha dengan lantaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih panjang. Coba kita lihat dalam hadis-hadisnya ulama. Ternyata ada hadis sahih yang mana ada sahabat namanya Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf ini melakukan sholawat ketika sakit mata itu, diajari sholawat oleh Kanjeng Nabi, yaitu berupa sholawat tawasul, doa tawasul, bukan sholawat tawasul, doa tawasul. Ya sholawat itu kan juga doa. Kemudian sahabat Utsman bin Hunayf yang sakit mata itu doanya Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika. Ya Allah saya menghadap kepadamu, saya meminta kepadamu dengan lantaran bi nabiyyika, dengan nabimu. Apa Kanjeng Nabi melarang? Malah Kanjeng Nabi mengajarkan doa ini, doa tawasul ini. Lah ketika ada orang yang membaca sholawat kemudian sholatan tunjina biha, selamatkan saya ya Allah biha dengan lantaran Kanjeng Nabi, sama-sama tawasulnya. Kok yang satunya aman-aman saja, ketika sholawat nariyah digugat. Loh ya aneh toh ya. Kita ini makanya sering-sering baca bagaimana para ulama itu berdoa. Ketika para ulama berdoa tawasul, bahkan kalangannya sahabat berdoa tawasul, Kanjeng Nabi rela, tidak ada masalah. Kenapa sekarang menjadi masalah? Sholawat nariyah, sholawatnya, kemudian ada tawasul kepada Kanjeng Nabi, apa masalahnya? Kan tiga ini yang jadi masalah. Sayyidina selesai dibahas karena katanya sholawat gubahan selesai dibahas ulama-ulama kita. Tawasul malah sahabat bertawasul di depan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Urusan nanti ada yang mengatakan itu tawasul orang hidup dan orang mati. Lah ini kajiannya agak panjang karena memang para ulama-ulama kita juga memperbolehkan sholawat tawasul orang yang sudah meninggal, apalagi pada para nabi yang mereka bal ahya'un 'inda rabbihim, mereka para nabi beliau tidak meninggal tapi ahya, hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala.